Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Pada hari ini Jumat tanggal 12 Mei 2023, saya Pendeta Stefanus Surlia bersama istri saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian dengan berpedoman pada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan tema Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau telah menyelamatkan kami dari malam yang panjang, sehingga kami boleh bangun di pagi ini dalam keadaan selamat. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon, tolonglah kami, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berikanlah juga kepada kami kekuatan, supaya kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan menggunakan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, siapakah yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Pertanyaan kedua, bagaimanakah perasaan saudara ketika ada yang menunjukkan jalan kepada saudara? Tentu saya merasa lega karena ada yang menunjukkan arah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang kita temukan dari firman Tuhan hari ini? Pernyataan Yesus bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup merupakan jawaban Yesus atas kegelisahan Thomas yang tidak tahu jalan ke rumah Bapa. Yesus mempertegas lagi, kalau tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pernyataan ini sekaligus memberikan kita petunjuk bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Mereka tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena mereka adalah satu, maka Yesus harus kembali kepada Bapanya. Sorga adalah tempatnya. Dia berasal dari sorga dan kembali lagi ke sorga. Dengan begitu, kita tidak bisa hanya percaya kepada Bapa saja tanpa percaya kepada Yesus, atau kita tidak bisa hanya percaya kepada Yesus saja tanpa percaya kepada Bapa. Kita harus percaya kepada Bapa dan juga percaya kepada Yesus. Keuntungan percaya kepada Yesus adalah Dia menjadi jalan ke rumah Bapa, rumah yang kekal, di mana di sana setelah kematian ada kehidupan yang abadi, ada kehidupan yang akan terus berlanjut. Yesus hanya meminta untuk kita percaya kepadanya dan juga percaya kepada Bapa, karena Yesus dan Bapa merindukan orang-orang yang percaya kepadanya masuk ke dalam rumah Bapa. Jika ada yang tidak percaya kepadanya, berarti tidak mengikuti arah menuju ke rumah Bapa, maka arah yang dituju adalah neraka. Neraka tidak diciptakan untuk manusia. Allah tidak akan pernah mengirim siapapun ke neraka. Jadi, kalau ada manusia yang sampai di neraka, itu berarti dia pergi atas pilihannya sendiri. Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikatnya, bukan untuk manusia. Percayalah, Tuhan tidak menginginkan manusia ke sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang saya mau katakan ialah sorga itu milik kita. Sorga itu tempat kita.
Rumah Bapa yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan, sudah disediakan hanya untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Rumah yang berlimpah tawa, sukacita, dan kedamaian sudah ada. Bahkan jalan ke rumah Bapa pun sudah ditawarkan. Sekarang, pilihan ada pada kita. Saya tahu dari mana saya berasal, dan saya tahu setelah ini saya akan kemana. Maka yang saya lakukan adalah saya tetap percaya kepada Yesus yang akan membawa saya ke rumah Bapa, dan saya memilih Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Surga itu milik saya, surga itu tempat saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagikanlah firman Tuhan ini kepada sesama kita, yaitu rekan sekerja, teman sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, atau lewat media sosial, supaya hanya nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sorga adalah tempat kami. Kami mengambil keputusan untuk memilih Engkau yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang dapat membawa kami ke rumah Bapa untuk tinggal dan hidup selamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan memulai segala aktivitas kami di hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk menjaga dan memberkati kami semua. Kami mengandalkan Tuhan Yesus dalam pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan di hari ini dapat menyenangkan hati semua orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kebenaran dan kehidupan, kami berdoa. Amin.